Langsung aja ya. Kita kenalan dari teman-teman. Tadi CMA sudah, CMA dari Bengkulu, Yulia di Solo, aku di Kediri. Bang Andri, silakan. Ya, selamat malam. Minta maaf teman-teman menunggu lama. Saya Andre dari Surabaya, beribadah di GKI Pregolan Bunder. Pelayanannya di Komisi Pekabaran Injil. Mantap. Ya, salam kenal. Salam kenal teman-teman semua. Ya, oke. Karena waktu ya teman-teman, tadi aku sudah menyampaikan banyak hal. Intinya teman-teman harus banget ikut diskusi. Itu aja. Diskusinya tentang Natal dan judulnya di pojok kiri atas. Oke, kita berdoa ya teman-teman. Saya mau boleh berdoa? Oke, mari teman-teman kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami akan bersama-sama membahas topik tentang Natal. Tuhan tolong masing-masing kami sebagai guest juga kami menyampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan melalui kami. Tolong juga jaringan bisa baik sehingga teman-teman yang menyaksikan tidak terputus-putus bisa menyaksikan dengan baik, bahkan juga bisa memaknai Natal dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa menyerahkan live kali ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah teman-teman semuanya, untuk semua manusia gitu, termasuk yang non-Kristen, Natal itu sering dikenal karena hiasannya, karena diskon-diskon, bahkan karena Santa Clausnya gitu ya. Banyak di mall-mall, di kota-kota, di pinggiran kota gitu, seperti Bu Yulia bilang, di Solo juga banyak hiasan-hiasan Natal. Nah tapi untuk kita orang-orang Kristen gitu, tentunya harusnya sangat berbeda gitu. Nah, karena itu menjelang bulan Natal dan sudah memasuki bulan Natal gitu, aku pengen teman-teman untuk berbagi nih, silakan untuk berbagi sebenarnya kenapa sih kita harus merayakan Natal? Apakah hanya sekedar rutinitas saja nih? Silakan. Oke, kalau dari aku ya memang dulu ya punya pikiran bahwa ya Natal itu rutinitas, apalagi waktu zaman-zaman sekolah. Kan kalau zaman-zaman sekolah, ayo bagi kelas, kita harus perform, ada yang ngedance, nari dan sebagainya untuk menyambut Natal. Jadi dulu sempat terjebak dalam rutinitas bahwa ketika bulan Desember ya memang harus Natalan karena bulannya Natal kelahiran Tuhan Yesus. Itu sih Kak kalau dari aku. Ya, menurut aku rutin atau tidak, Natal tetap harus akan dirayakan. Kenapa? Salah satu alasannya karena Kristus pernah hadir di dunia ini. Dia lahir di dunia seperti kita manusia. Jadi orang percaya atau tidak percaya, dirayakan atau tidak, itu menjadi bukti bahwa Yesus itu secara sejarah pernah hadir di dunia ini. Ya, kalau dari aku sih, kenapa kita harus merayakan Natal? Karena kita tahu juga ya pasti sering di waktu Natal ini ada khotbah tentang malaikat menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Terus tokoh Alkitab juga bersukaria kan, Zakaria, Elizabeth, Gembala. Jadi ya memang perlu sih merayakan Natal dan tentunya bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, betul. Bagaimanapun Natal itu sebagai pengingat gitu, reminder ya, untuk kita selalu ingat bahwa Yesus itu sudah lahir. Bukan hanya untuk kita, tapi semua manusia juga gitu. Sehingga kita harus merayakannya untuk terus mengingat momen-momen itu, karena itu menjadi momen yang penting gitu untuk umat manusia. Itu sih. Oke. Kalau dipikir-pikir, Natal yang dulu ketika Tuhan Yesus lahir dengan penuh dengan kesederhanaan, hanya ada palungan, kandang domba, dan mungkin kalau ditanya Maria dan Yusuf pun nggak mau kali ya melahirkan di sana sebagai seorang tua gitu. Nggak mau lah, mereka mau mempersembahkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi itu semua harus Yesus terima, harus Yesus lalui untuk sebuah pengharapan. Tapi ketika kita lihat zaman sekarang, kayak Mas Ray bilang tadi di awal bahwa sekarang Natal itu identik dengan diskon, identik dengan pohon-pohon Natal yang indah, gemerlapan. Itu sangat berbeda sekali. Menurut teman-teman, apakah ada pergeseran dari makna Natal yang dulu dan juga makna Natal yang sekarang? Ya, iya sih, secara hingar-bingar Natal beda banget gitu. Kalau yang dulu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, nggak ada yang merayakan gitu ya. Sekarang
merayakan banyak, tapi apakah itu merayakan kelahiran Kristus atau merayakan diri sendiri atau karena kita ingin dihibur? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar ya. Kita merayakan Natal, iya. Untuk siapa gitu? Tetapi kalau kita merayakan Natal hanya untuk diri sendiri, ya aku pikir makna Natal benar-benar sudah nggak ada lagi gitu, karena itu Ya. hanya untuk diri sendiri. Ya, memang benar Bu Yulia. Jadi ya kita lihat fokus ke diri sendiri itu jadinya mungkin wujudnya macam-macam. Jadi menggeser makna Natal kayak yang penting harus ada pohon Natal yang baru gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu cuma taktik komersialisasi Natal aja. Iya. Ini aku juga menyampaikan pendapat senada dengan KS ini. KS mengatakan kita merayakan Natal sebagai tanda kelahiran Juru Selamat untuk semua orang, dan Natal saat ini sebagai euforia semata. Betul sih, kalau dilihat-lihat Natal sekarang tuh lebih cenderung untuk menarik mata aja gitu. Siapapun, entah pengunjung atau siapa gitu. Intinya, oh Natal ini menarik, gemerlap, oh jadi tertarik gitu. Jatuhnya seperti itu sekarang untuk makna Natal yang sekarang. Itu sih yang kulihat juga. Ya, ini ada Jim Rees juga yang memberi tanggapan mengapa saya merayakan Natal. Bagi saya adalah saya selaku murid Kristus dan orang Kristen sejati perlu merayakan hari kedatangan Kristus ke dunia. Jadi kayak it's celebration karena Kristus mau hadir. Jadi kita menyambut dia. Setuju sih, karena ya kita merayakan karena dia gitu. Dia yang menjadi pusat dari Christmas ini, sehingga ketika tidak lagi ada di pusatnya, maka itu sudah bergeser. Ya. Tadi Cema mengatakan. Ya, kalau dari aku sendiri sih, makna yang sesungguhnya itu tidak akan pernah bergeser sih, bahwa Kristus lahir ke dalam dunia ini membawa harapan buat kita, dia memberi keselamatan buat kita, ya sekalipun tidak bisa dipisahkan ya dari penyaliban Tuhan, kita tidak bisa, kelahiran dan penyalibannya itu tidak bisa dipisahkan sama sekali dalam karya keselamatan untuk umat manusia, semua umat manusia, mau dia Kristen atau apapun, semua umat itu pasti punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, tapi yang bergeser sama seperti teman-teman tadi, dari personalnya, dari dirinya sendiri yang salah mungkin dalam memaknai Natal itu. Ya seperti yang kita bilang di awal lah, mungkin kita pun terjebak dalam rutinitas. Mungkin sama juga, sekarang orang-orang hanya terjebak di dalam euforia seperti yang Kakak Esi bilang tadi. Euforia dimana kalau ada diskon, yuk diskon. Apalagi kalau di mall-mall, diskon beli satu gratis satu kan itu sangat terkenal, warna merah-merah gitu. Itu sih kalau dari aku tentang makna Natal. Iya, setuju banget. Jadi memang pernah baca ya, jadi komersialisasi Natal, pergeseran maknanya itu sebenarnya udah mulai dari tahun 1840. Jadi itu mulai bukan lagi perayaan tentang Kristus, tapi lebih kesempatan untuk jualan barang lebih banyak. Karena kan akhir tahun kan ya, orang-orang pada pengen memberi gitu. Jadi ya justru dipakai, dan memang pergeseran itu kalau dari pandangan saya sih banyak memang dipengaruhi media. Jadi pada waktu itu mungkin medianya hanya cetak gitu kan di tahun-tahun itu. Tapi kalau sekarang dengan begitu banyaknya media sosial dan lain-lain, pengaruhnya itu makin besar malahan. Jadi pergeserannya itu makin jauh gitu dari yang sebenarnya. Jadi kayak kesempatan dalam kesempitan ya Pak Andre. Menghabiskan barang dan mendapat uang sebanyak-banyaknya sebelum tutup tahun. Iya, ya benar. Ya, tapi sepakat sih, sepakat untuk tren media sosial itu juga pengaruh gitu untuk perayaan atau makna Natal yang bergeser. Bagaimanapun di zaman sekarang gitu banyak yang merayakan Natal tapi tidak tahu esensi Natal itu sendiri, sehingga apa yang kelihatan di medsos yang cuman hingar-bingar itulah yang diikuti gitu, karena memang itu yang tampil, padahal harusnya kan tidak demikian. Nah, selain itu juga kayak
jadi unjuk gigi gitu. Kalau oh ini Natalku semegah ini gitu, kayak jadi saingan satu sama lain, itu juga bisa jadi mempengaruhi sih untuk gereja-gereja, untuk kita masing-masing untuk merayakan Natal dengan semewah-mewahnya. Itu sih yang juga. Ya, sangat sayang banget ya karena akhirnya kita lebih memikirkan kemeriahan Natalnya itu, bahkan kadang tanpa menyadari kehadiran Kristus di dalam Natal itu. Wah, itu sangat menyedihkan. Kalau hingar-bingar, tapi kita hingar-bingarnya tuh benar-benar berpusat kepada Kristus untuk memuliakan Dia, aku sih enggak masalah gitu ya. Tapi hingar-bingarnya itu untuk apa gitu? Kalau untuk apa? Untuk entertainment. Jadi sebenarnya kita tuh bukan memuliakan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, itu yang akhirnya menjadi sifat kedagingan kita yang disenangkan. Iya, jadi pergeserannya lebih ke individu ya, teman-temannya. Jadi memaknainya itu terlalu berfokus sama diri sendiri dan sama sekali lupa tentang Tuhan Yesus. Nah, ini kan makin jelas nih ya pergeseran obrolan kita, yang bergeser obrolan kita bukan makna Natalnya. Ya, kalau sebenarnya memang benar ada pergeseran makna Natal. Dengan Natal yang sekarang sama yang dulu waktu awal di Bethlehem. Kalau menurut teman-teman yang juga nonton juga boleh kasih pandangan ya. Bagaimana sih seharusnya kita memaknai Natal itu dengan benar? Ya, aku dulu ya teman-teman. Kalau berbicara tentang makna Natal yang benar, sebetulnya kita sudah sempat spill sedikit tadi. Bagaimana seharusnya berpusat pada Kristus. Nah, poin itulah yang harusnya menjadi highlight, dipertebal gitu. Bagaimana momen Natal ini adalah momen kita mengingat kasih Tuhan yang besar melalui Yesus Kristus. Dia Allah Bapa kita, rela anaknya yang tunggal untuk kita gitu, diberikan kepada kita supaya nantinya kita dapat diselamatkan dan lengkap genap semua karya penyelamatannya di atas kayu salib nantinya. Tapi momen kelahiran atau momen Natal ini menjadi momen awal yang menarik bahwa janji Allah tuh benar-benar nyata gitu. Nah, kalau kita ingat itu gitu, kita akan terus mengucap syukur, kita akan terus bisa melihat kebaikan Allah yang begitu besar untuk kita. Nah, harusnya makna Natal sih tidak jauh-jauh sih dari situ. Itu sih dari. Ya, aku setuju sih sama Kak Ray bahwa memang Natal itu bukan hanya sebatas dengan euforianya saja, tapi juga lebih kepada Bapa telah mengaruniakan anaknya, maka kita pun sebagai umat manusia yang menerima karya keselamatan itu memaknai Natal yang tepat adalah dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapa, karena Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bukan hanya sebatas euforia saja, kesenangan saja, tapi juga ada wujud nyata tindakan kita, yaitu dengan bersyukur kepada Tuhan, tindakan nyata dengan mungkin beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan mungkin melakukan hal yang lain kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Jadi bukan hanya sebatas hingar-bingar saja. Nah, ini bagi aku menjadi satu peringatan bagi gereja gitu ya, bagaimana bisa menolong jemaat, mengedukasi jemaat tentang makna Natal yang sesungguhnya. Karena kadang-kadang malah gereja sendiri yang kayak tadi Ray bilang bersaing satu dengan yang lain gitu ya, membuat acara semegah mungkin, membuat acara serame mungkin gitu ya untuk menarik, bahkan bukan hanya menarik jemaat tapi jemaat gereja lain juga diiming-imingi gitu untuk ikut ambil bagian. Jadi kalau gereja bisa mengedukasi jemaat gitu ya, apa makna Natal yang sesungguhnya dan bagaimana Natal ini menjadi makna yang berarti dalam hidup kita, itu kembali lagi kepada pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan gitu. Kayak tadi udah disebutkan Kak Andri juga tentang kasih gitu ya. Kasih Tuhanlah yang membawa Kristus datang ke dunia, dan di dalam kasih itulah tersimpul satu kehendak Allah yang luar biasa untuk kita gitu, yaitu untuk kita boleh diselamatkan. Nah, itu bagi aku
yang harus ditekankan. Cuman mungkin karena kita tiap tahun kita dengar itu terus-menerus kali ya, akhirnya jemaat merasa udah tahu gitu. Menurut kalian gimana? Maksudnya apakah menekankan itu setiap tahun akan akhirnya kembali juga pada rutinitas lagi? Kalau dari saya, buat kita yang mungkin punya orang yang disayangi ya, orang tua atau anak atau pasangan atau sahabat, pasti kan kalau kita main sama dia ngobrolin hal yang sama, yang sama-sama kita sukai, itu kayaknya obrolannya sebenarnya hanya itu aja kan ya. Misalnya tentang apa film Natal yang paling oke di salah satu layanan streaming gitu ya, yang merah-merah itu. Kan pasti itu aja gitu, obrolan dengan orang yang kita sayangi, apapun statusnya mereka. Jadi walaupun diulang, pesan Natal tetap perlu disampaikan terus sebagai pengingat. Karena saya ingat juga ada Martin Luther pernah bilang, kita itu gampang sekali, mungkin nggak persis seperti ini ya, tapi kita gampang sekali lupa dengan Injil, dengan keindahan kasih Tuhan kepada kita. Jadi kita harus tiap hari mengkhotbahkan Injil itu ke diri kita sendiri. Ya, ini sama dengan tanggapan dari AC. Makna Natal yang benar adalah dengan bersyukur karena kita bisa menerima keselamatan. Ya, thank you AC. Oke, kalau dari aku nggak mungkin kalau ditanya Ibu Yulia tadi apakah masih akan bergeser, mungkin kalau secara pribadi tidak mungkin bergeser lagi ya, tapi saya punya beban supaya orang-orang di sekitar saya pun punya makna Natal yang baik, yang benar gitu. Sama kayak yang di komen Pak Jimri sini ya, contohnya di sini adalah banyak orang yang berlomba-lomba membeli banyak barang materi agar dilihat orang banyak. Nah, berarti kan personal itu kurang tepat gitu. Dia sudah mulai mengalami pergeseran dalam memaknai makna Natal yang sesungguhnya. Jadi kalau dari saya tidak bergeser dan saya terbeban supaya untuk menolong orang lain punya makna Natal yang benar juga. Nah, inilah jadi tantangan gereja sejujurnya gitu. Ketika kita menyampaikan pesan Natal itu, kalau tadi Julia bilang berulang-ulang, itu aja kita masih sering terjebak dengan makna yang salah gitu. Kita tetap masih euforia, apalagi kalau kita nggak sampaikan berulang-ulang atau tiap tahun gitu ya. Bagaimana jadinya makin bergeser jauh malahan gitu. Nah itu jadi pentingnya sih untuk diulang terus-menerus. Setidaknya 1 tahun sekali bisa dikatakan nggak berulang-ulang juga lah kayak gitu kalau 1 tahun sekali ya. Tapi ya ini saatnya gereja melihat bagaimana jemaatnya tuh sudah banyak yang bergeser gitu untuk memaknai Natalnya, dan ini perlu pengawasan juga sih untuk panitia-panitia Natal dan segala macamnya, sehingga membuat ide atau konsep acara itu bisa benar-benar yang alkitabiah dan tidak bergeser dari makna Natal itu sendiri. Ya, maksudnya jangan ada Santa Claus di gereja gitu ya. Bagi hadiah atau makan-makan yang banyak. Ya. Ini kayak Jimris. Ya, setuju. Ya, ini sorry, satu lagi Pak. Jimris mengatakan memaknai Natal yang benar adalah hidup dalam kesederhanaan, namun memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi memberi yang terbaik bukan kita dapat hadiah, kita memberi hadiah kepada Kristus ya. Artinya di sini kita membutuhkan kebutuhan kita sebagaimana kita ada. Ya, jadi boleh nggak dibalik? Bukan kita yang terima hadiah, tapi kita yang memberi hadiah kepada Tuhan. Sorry. Silakan Pak Andri. Sangat boleh sih. Sangat boleh sih. Karena kan jadi itu kan Natal bentuk tindakan nyata dari Tuhan kan, yang dari Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kasihnya nggak cuma teori dari atas, suruh-suruh, tapi ya dibuktikan dengan nyata. Jadi kalau kita bisa bilang kalau kita aja udah diberi hadiah terindah Tuhan Yesus, mestinya kita juga memberi hadiah terindah yang sama kepada orang lain yang belum kenal Kristus. Lebih daripada pohon Natal, kado Natal, baju baru, makanan, atau kue-kue kering yang enak itu. Yang bikin diabetes itu kan Pak. Ya, tapi
memang sering sekali yang enak-enak itu menjebak manusia gitu. Sehingga nggak apa-apa lah, apalagi dengan bagiku konsep dunia ya, maksudnya kita tuh cenderung akan merayakan kelahiran dengan sukacita. Kalau ada tetangga kita lahir, kita akan bersukacita, tapi akan berduka cita ketika ada kematian gitu. Sehingga momen Natal dianggapnya momen kelahiran, jadi ya harus ya bersukacita lah, Kristus sudah lahir, juru selamat sudah lahir. Jadi terjebak di situ juga sih konsep pemikiran sendiri gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih jauh lagi, kelahiran Kristus itu sebenarnya momen yang sedih bagi Kristusnya ya, maksudnya bukan sedih karena dia nggak mau, nggak, tapi dia sebenarnya datang ke dunia itu bukan untuk menikmati apa yang ada di dunia, tapi sebaliknya dia datang untuk menderita karena dia dari surga, dia punya semuanya, segalanya, dia kaya raya raja yang memiliki seluruh alam semesta. Tapi dia mau menyempitkan diri dalam bayi yang sangat lemah, bayi yang tergantung bahkan dengan orang tuanya. Dan sekarang dia harus terjepit gitu ya di dalam keterbatasan manusia. Itu merupakan satu penderitaan yang bagi aku luar biasa. Bayangkan aja kalau seorang raja yang sangat kaya raya gitu disuruh datang ke tempat kumuh, mungkin di tempat orang-orang gelandangan dan hidup bersama dengan orang gelandangan. Aduh, itu kan penderitaan yang luar biasa. Jadi ketika Yesus hadir itu sebenarnya momen yang sangat sedih karena apa? Dia yang kaya raya sekarang harus tinggal bersama dengan kita di tempat yang kumuh, yang penuh dosa, yang penuh kotor, yang nggak layak gitu, benar-benar nggak layak bagi dia. Itu bagi aku sebenarnya momen yang kalau aku mikir-mikir gitu ya, malah bikin aku nangis gitu ya, karena kenapa dia mau lakukan itu? Segitu kasihnya dia kepada kita. Ya, karena terlalu besar kasihnya ya, Bu ya. Yang Bu Yulia bilang mengingatkan saya ada tulisan dari Tim Keller. Dia bilang saat yang besar memasuki yang kecil, kemampuannya untuk melakukan hal itu adalah ujian bagi kebesaran. Jadi kayak yang dibilang Bu Julia kan, Tuhan yang maha besar, masuk ke yang kecil. Kecil maksudnya manusia kan, cuman setitik debu di antara luasnya jagat raya ciptaannya Bapa. Jadi itu malah ujian untuk kebesarannya Tuhan, dan dia mau ngelakuin itu karena kasihnya itu luar biasa. Ya. Ya, kalau jemaat boleh diingatkan kembali gitu ya, kenapa Yesus mau datang di tempat yang sangat kotor, di tempat yang sangat menjijikkan bagi dia. Toh dia mau gitu untuk melakukan. Aku yakin jemaat itu akan tersentuh gitu ya. Dia nggak melihat lagi Natal yang hingar-bingar, yang perayaan. Tetapi bagaimana menghargai kasih Kristus yang begitu besar itu untuk kita. Dan itu yang harusnya diajarkan oleh gereja, diajarkan oleh keluarga, diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya gitu. Bahwa momen ini bukan sukaria untuk Kristus, tapi itu penderitaan bagi dia. Tapi dia toh mau dan sukacita melakukan itu karena dia sayang sama kita. Ya, aku setuju banget ya sama teman-teman semua. Kita memaknai Natal itu ya memang seperti itu dasarnya, bahwa Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya, kalau kata Filipi 2, mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu ya tidak ada harganya lah kalau kita bilang ya. Tapi dia mau menjalani itu semua karena apa? Karena dia kasih kepada dunia ini. Bahkan aku izin baca komentar dari Pak Jimris, dia bilang cara memaknai Natal yang benar adalah dengan berpusat pada apa yang Alkitab katakan mengenai Kristus ya. Memang itu yang apa yang Alkitab katakan, itu juga yang harus kita lakukan. Karena Alkitab adalah dasar hidup kita. Seperti itu. Ya. Oh, sorry, Ray mau ngomong dulu. Enggak, Bu. Oke. Ya, semoga apa yang kita obrolin ini dan teman-teman di rumah yang juga ikut mendengarkan boleh ikut merefleksi kembali ya makna Natal yang sesungguhnya bagi kita. Nah, teman-teman bukan hanya yang di sini, yang di layar, tapi juga yang di rumah, ada nggak ide untuk kita bisa merayakan Natal itu dengan cara yang alkitabiah gitu ya? Bagaimana kita bisa merayakan dengan sederhana?
tetapi menyentuh dan betul-betul itu memperlihatkan makna Natal yang sesungguhnya. Ada ide nggak? Ya, Bu. Ya. Kalau boleh cerita di tempat pelayanan kami dengan teman-teman di rumah Singgah Mawari, itu rumah belajar. Jadi yang kami layani itu banyak yang belum mengenal Kristus. Gitu. Nah, kami tahu kan ada beberapa pandangan, asumsi yang mengatakan seperti kita ini menyembah manusia yang dipertuhankan. Nah, tahun kemarin, di Natal kemarin, yang tahun lalu, kami mencoba untuk membahas tentang inkarnasi. Jadi dalam berbagai bentuk gitu ya. Salah satunya itu ilustrasi. Jadi kami bilang gini, simpelnya. Kalau pemain-pemain bola atau olahraga dan pemain musik yang profesional itu dia bisa main dengan kita. Dia bisa menurunkan kemampuannya supaya asik kalau main dengan kita. Tapi kalau kita yang mau jadi seperti dia nggak bisa. Jadi kalau Tuhan yang mau menurunkan kemampuannya dalam tanda kutip itu menjadi manusia itu bisa. Tapi kalau manusia mau jadi Tuhan nggak bisa. Ya, salah satunya gitu sih yang kami coba untuk membagikan tentang inkarnasi pada waktu Natal. Ya, oke ya teman-teman. Menarik kalau Natal langsung menjelaskan inkarnasi. Aku dulu pernah juga men-sharingkan firman Tuhan ketika Natal itu menyoroti runtutan kejadian kelahirannya seperti kotanya, Bethlehemnya, dan berbagai maknanya, terus kenapa harus lahir dan membandingkan dengan perjanjian lama, dan dengan cara-cara itu menjelaskan secara kronologis sejarahnya, jadi tidak kehilangan nih maknanya dan tidak tidak salah memahami kenapa harus lahir gitu dan Tuhan kok lahir dan sebagainya. Ya, share-share seperti itulah yang harusnya diperbanyak gitu. Khotbah-khotbah Natal yang benar-benar menceritakan kenapa Yesus harus lahirnya dibanding dengan dalam tanda petik hal-hal praktis yang lain, karena hal-hal praktis tuh bisa kita khotbahkan atau kita ajarkan gitu di setiap hari, setiap minggu gitu. Tapi di momen Natal harusnya memang benar-benar cerita tentang Yesusnya. Kalau dari aku, biasanya kalau di gereja itu ngadain yang namanya Christmas Carol. Jadi kayak kita kunjungan ke rumah-rumah orang yang percaya, bahkan juga kunjungan sama orang-orang yang belum percaya untuk berbagi berkat. Dan kalau mau didoakan, kalau tidak tetap kita bilang Tuhan memberkati kamu. Itu yang biasanya dilakukan. Tapi menurut aku, kita juga secara pribadi kita bisa melakukannya, wujud nyatanya adalah dengan berbagi melalui media sosial. Mungkin video pendek tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus, atau mungkin makna betapa besar kasih Tuhan mau datang ke dunia ini untuk saya yang berdosa ini, tentang kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa di akun sosial media kita semua bukan hanya orang Kristen aja. Ada dari berbagai orang pun ada di dalamnya, berbagai suku pun juga ada. Jadi mereka melihat itu, dan mungkin itu juga salah satu cara supaya berbagi tentang Natal itu, kasih Natal itu kepada orang-orang. Menurut aku gitu sih. Ya, setuju sih. Seperti yang tadi kita di awal pembicaraan kita, bahwa Kristus lahir itu bukan untuk kita yang sudah diselamatkan, dan kita merayakan bukan hanya kita yang merayakan, tapi seharusnya kita merayakan untuk bisa membagikan kasih Kristus itu juga kepada orang lain. Jadi momen Natal itu sebenarnya momen yang sangat tepat sekali untuk penginjilan ya. Nah ini Pak Andre yang melayani di Departemen Penginjilan, kira-kira benar nggak Pak? Momen Natal ini menjadi momen yang sangat tepat banget gitu untuk menginjili orang lain, menceritakan tentang kasih Kristus. Iya, setuju Bu, karena biasanya kalau Natal itu kan rata-rata teman-teman kita yang belum kenal Kristus. Jadi tadi kita sempat bicara tentang komersialisasi, pergeseran makna itu memang buruk, tapi di dalam anugerahnya itu juga ada baiknya, karena mereka jadi lebih welcome gitu. Bukan maksudnya, oh aku anti Natal, nggak mau gitu. Ya sempat ada kayak gitu kan, tapi itu pasti akan terbenam karena kencangnya komersialisasi itu. Nah, di waktu di mana
orang semua mau merayakan Natal, udah nganggap ini sebagai liburan yang untuk semua orang. Justru itu kesempatan yang baik untuk kita bisa berbagi kasih Kristus. Kalau kami yang saya sempat cerita tadi, jadi kami ngundang datang untuk ayo kita makan bareng, ngobrol-ngobrol. Ya seperti membuka rumah kalau pas lagi hari raya keagamaan yang lain gitu ya. Jadi tapi kali ini dengan tujuan untuk kita mau berbagi mungkin salah satu bagian dari Injil gitu. Dan harusnya sih kalau kita dengan tetangga relasinya cukup baik ya di dalam kasih Tuhan, biasanya mereka mau sih untuk diundang makan makanan yang baik itulah ya. Ya, yang halal maksudnya ayam kan banyak sebenarnya. Makanan sehat, Pak. Ya, aku jadi teringat dulu di Balikpapan itu momen Natal itu sering orang-orang Kristen yang sudah percaya memang open house. Jadi momen Natal itu momen berbagi kasih dan open house bukan hanya cuman datang untuk makan-makan ya, untuk habisin snack yang disediakan gitu, tapi untuk bercerita bagaimana momen kebaikan Allah yang sudah dirasakan dan segala macamnya. Jadi memang sungguh bisa dimaknai dengan cara-cara seperti itu gitu, untuk wujud nyata bahwa ini loh kasih Allah tuh seperti ini, terbuka untuk semua orang. Dan momen yang tepat, sangat sepakat tadi sama Bang Andri, kalau di dalam anugerah Tuhan, dalam masa kelam pun jadi sesuatu yang indah gitu, bahwa Tuhan berencana dan ini menjadi momen yang baik untuk menyampaikan pesan Injil gitu sih. Aku ada ide. Gimana kalau teman-teman di rumah juga kita semuanya membuat survei kecil di lingkungan kita masing-masing. Nah, survei itu menanyakan ke orang yang bukan Kristen, nggak boleh pilih yang Kristen, itu bukan Kristen, tanya, tahu nggak kenapa kami orang Kristen tuh merayakan Natal? Tahu nggak apa arti Natal? Coba deh tanya ke orang-orang yang di sekitar kita yang bukan Kristen, kira-kira jawaban mereka apa? Dari jawaban mereka itu kita akan tahu sebenarnya mereka tuh ngerti nggak sih tentang Natal gitu. Kemungkinan besar enggak loh. Dan itu yang sangat disayangkan gitu ya. Karena ternyata orang-orang yang kita, orang Kristen, sudah membawa message yang salah gitu kepada orang-orang yang non-Kristen. Coba berani nggak bikin semacam survei kecil, menanyakan beberapa tetangga, kalau ada 3 tetangga ya nggak apa-apa. Tahu nggak kenapa orang Kristen merayakan Natal? Kan itu nggak mengkristenkan. Kita hanya nanya, you tahu nggak sih Natal tuh apa gitu. Kalau dia jawab salah ya nggak apa-apa. Kita nggak usah bilang oh itu salah, itu harusnya gini. Nggak, kita dengerin aja gitu. Untuk kita tahu sebenarnya seberapa orang itu mendapatkan berita yang benar tentang Natal. Boleh dicoba, Bu. Wah, boleh itu. Ya. Kami sih pernah kalau di rumah Singgah Mawari itu ya, kami pernah tanya. Mereka tahu sih kalau kami merayakan lahirnya Yesus. Cuman ya mungkin beda-beda ya di tiap daerah. Ya. Jadi kepikiran juga gitu. Itu untuk orang yang di luar Kristen. Aku agak skeptis, jangan-jangan orang Kristen juga masih banyak yang salah. Perlu ditambahkan juga. Iya, di gereja tahu nggak makna Natal? Kita merayakan Natal. Mungkin taunya ya cuman Yesus lahir. Udah, sampai di situ gitu ya. Mentok. Ya, Mentok mungkin harus ada pertanyaan tambahan gitu, atau kalau enggak tanya mengapa Kristus harus lahir. Jadi kalau itu merayakan kelahiran Kristus, kenapa Kristus harus lahir? Mungkin banyak loh orang Kristen yang nggak ngerti loh. Ya kan dia manusia harus lahir gitu ya. Nggak ngerti. Ya. Menarik. Dan menarik ide yang lain juga di gerejaku mau Natal gitu, dan aku sebagai sesi acara sedang berusaha menyusun satu rangkaian acara yang berpusat pada khotbahnya, karena kami bawa tema pembawa damai, jadi semua dari awal hingga akhir kami usahakan untuk klimaksnya itu di khotbah, sehingga
pesan message pembawa damai itu sungguh-sungguh nyata. Nah, biasanya di gereja aku sebelum-sebelumnya itu terbiasa dengan entertain gitu. Intinya ya ibadah seperti biasa, ada tampilan-tampilan dari persembahan pujian ini itu yang kalau dipikir-pikir sebetulnya nggak nyambung dengan entah temanya, entah firmannya, ya yang penting tampil aja gitu. Ya agak disayangkan memang, tapi ya itulah aku pribadi mumpung diberi kesempatan untuk sesi acara, jadi berusaha untuk benar-benar klimaksnya atau puncak acaranya ada di khotbah ya, bukan di internet. Gore, ya. Ya, oke. Nah ini tadi Kak Jimris juga sempat memberikan komentar bahwa orang-orang Majus menyambut Yesus dengan memberi emas, kemenyan, dan mur. Ini sesuatu hal yang mewah dan kaya. Ya, poinnya adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan di momen Natal itu juga satu yang baik untuk memaknai Natal. Pemberian di Natal adalah important. Nice. Mengaplikasikan itu, teman-teman akan memberi apa kepada Yesus pada hari Natal ini? Nah, tambah menarik. Aku udah ada ide nih. Aku ingin memberikan waktu untuk bersama dengan Yesus. Me and Jesus alone. Maksudnya waktu bersama Yesus, karena sering aku sibuk sana sini. Sebenarnya yang sangat diinginkan Kristus, aku yakin adalah waktu kita untuk menikmati Dia, seperti yang di Katekisme Heidelberg ya. Apa tujuan hidup manusia? Maksudnya untuk menyenangkan Dia gitu. Dan aku yakin Tuhan akan disenangkan kalau aku memberikan waktuku yang terbaik untuk Tuhan di saat Natal. Betul. Quality time ya. Ya. Bukan ya, me time. Aku pun mungkin ya. Bukan me time, Christ time. Mungkin me-nya besar, me time. Ya betul, memberi diri itu salah satu cara yang terbaik, dan di dalam segala aktivitas kita juga kita harus memberi diri untuk Tuhan, karena kita melakukan segala sesuatu kan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya oke, teman-teman, waktu kita terus berjalan dan sudah 19.55, artinya kita sudah saatnya untuk mengakhiri diskusi kita. Jangan khawatir teman-teman, pembahasan tentang Natal masih akan berlangsung di bulan di bulan Desember ini. Belum move on aku dari November nih. Di bulan Desember ini masih akan membahas tentang Natal di minggu depan, dan juga 2 minggu lagi Sabda masih akan membahas Natal. Jadi tetap pantengin terus, ikutin terus diskusinya sampai akhir ya, untuk kita boleh benar-benar memaknai Natal dengan baik. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, dari teman-teman boleh berikan closing statement-nya terlebih dahulu dari Cema, Bang Andre, aku nanti pilih terakhir. Silakan. Oke, kalau dari aku, Natal adalah pengharapan. Jadi kita pun sebagai umat manusia, kita harus mewujud nyatakan itu semua melalui tindakan nyata kita, kasih kita kepada sesama kita, bukti kita juga mengasihi Tuhan. Oke, kalau dari aku, karena Natal itu hadiah terindah, Yesus yang sudah datang, jadi setelah mendapat hadiah terindah, dalam pengenalan kita akan Dia, lebih baik juga kalau kita memberi hadiah terindah buat orang lain, supaya mereka bisa mengenal Kristus. Amin. Nah teman-teman, Natal adalah kasih Allah yang nyata. Jadi mari kita rayakan dengan menikmati kasih Allah itu sendiri, dengan berpusat kepada Yesus, dan kita berikan semuanya untuk Dia, karena Dia sudah memberikan sebagai respon kita juga. Dan kalau teman-teman lihat kasih Allah, itu tandanya teman-teman harus syukuri dan harus bagikan kasih Allah itu juga kepada orang lain. Thank you. Silakan. Ya, Allah sangat mengasihi kita, dan wujud nyata dari kasih-Nya adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal, memberikan anak yang terbaik bagi kita semuanya. Karena itu, kalau kita akan merayakan Natal tahun ini, ingat bahwa kita sudah mendapat hadiah yang terbaik yang boleh kita terima sepanjang hidup kita. Karena itu, berikan hidupmu bagi Kristus, persembahkan hidupmu untuk menjadi persembahan yang paling harum bagi Kristus.
Amin. Thank you banyak teman-teman semuanya. Thank you Ibu Yulia, thank you Bang Andri, thank you Tema yang sudah ngobrol menemani aku malam hari ini. Dan thank you teman-teman di rumah yang sudah ikut diskusi juga melalui kolom komentar ya. Minggu depan, sekali lagi kita akan ketemu di jam yang sama, di hari yang sama. Semoga minggu depan lebih baik dan tidak ada gangguan teknis ya teman-teman. Amin. Karena topiknya masih Natal, masih Christmas, tema kita ya, sorry. Dan topiknya spesifik minggu depan kita akan membahas the ultimate gift. Nah, the ultimate gift ya untuk kita semua. Nah, jangan lupa catat harinya, hari Selasa jam 7 malam dan di Instagramnya Sabda Resources. Jangan lupa follow juga tentunya. Thank you teman-teman, kita tutup diskusi kita dalam doa. Bang Andre boleh menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa rekan-rekan. Bapa, kami bersyukur anugerah terindah darimu, hadiah terbaik Yesus Kristus sudah Bapa berikan untuk kami. Kami yang tidak layak menerimanya, kami yang sudah diberi hadiah tapi masih sering memikirkan diri sendiri, kadang juga larut di dalam arus dunia untuk tidak memaknai Natal dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Kami percaya dengan diskusi ini kami semakin diingatkan lagi tentang makna Natal dan tolong kami untuk memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus di dalam berbagai wujud idenya masing-masing yang sudah ditaruh Roh Kudus di hati kami supaya kami bisa membuat Kristus sang hadiah Natal itu menjadi dikenal oleh lebih banyak orang. Dan biarlah kami juga tidak larut dengan hingar-bingar atau kesibukan Natal yang mungkin begitu padat, begitu melelahkan dengan kecepatan yang tinggi untuk segera menyelesaikan banyak hal, mungkin sebagai panitia atau penyelenggara acara, dan banyak lagi yang kami siapkan untuk keluarga kami sendiri atau juga untuk gereja dan persekutuan dan tempat-tempat lain. Tolong kami mengingat untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah diberikan untuk kami, supaya kami senantiasa dimampukan oleh anugerahnya untuk fokus hanya kepada Dia, Sang Natal yang sejati. Kami serahkan waktu kami, sisanya ke dalam tangan Tuhan. Panjang malam ini biarlah kami tetap melihat pada Engkau yang memimpin iman kami kepada kesempurnaan. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Thank you Bang Andre, thank you Tema sekali lagi, thank you Julia. Sampai jumpa minggu depan. Salam ayah keluarga.